Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pati. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dari aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Oke, untuk tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat rencana dan A atau ambil pelajaran berdasarkan model perkasa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi konseptual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGB membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Selanjutnya untuk perkasa perubahan yang saya angkat adalah meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa dalam bidang teknologi melalui program konten kreator. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas siswa melalui pembuatan proyek kreatif dan kekinian, pembiasaan penggunaan teknologi dan penggunakan untuk membuat kegiatan yang positif, meningkatkan kemampuan siswa dalam memilah dan mengolah informasi yang valid. Yang keempat, memberikan banyak peluang untuk pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan yang dapat mendukung kesuksesan akademis dan profesional siswa di masa kini dan masa depan. Yang kelima, sebagai salah satu pintu rezeki siswa di masa depan. Selanjutnya untuk latar belakang mengapa mengambil perkasa perubahan ini adalah yang pertama sesuai dengan perkembangan zaman dan minat siswa, yang kedua adalah sebagai wadah kreativitas siswa, yang ketiga sebagai upgrade soft skill dalam bidang ilmu dan teknologi. Selanjutnya kita masuk di tahapan Bagja. Di tahapan pertama ini, di tahapan B atau buat pernyataan utama, di sini pertanyaan utama yang saya buat adalah bagaimana cara menumbuh kembangkan kreativitas siswa. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama mencari referensi baik dari buku ataupun internet terkait upaya menumbuh kembangkan kreativitas siswa dan kemampuan murid dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat atau rekan guru. Yang ketiga, berdiskusi dengan siswa. Yang keempat, wawancara dengan kepala perpustakaan. Untuk studi asensinya, di sini saya berencana berdiskusi dan menemukan ide atau gagasan dari murid guna meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam teknologi. Untuk aset yang saya bisa identifikasi ada modal manusia, yaitu guru dan siswa, modal fisik seperti gadget, kamera, HP, komputer, laptop, buku, dan lain-lain. Yang terakhir adalah model sosial. Untuk waktunya kurang lebih 2 hari dan sini penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Selanjutnya kita masuk di catatan refleksi 4P ya, tahapan membuat pertanyaan utama. Jadi yang pertama ada peristiwa atau fact. Pada tahapan ini saya melakukan kajian pustaka, mencari jurnal, artikel, praktek baik di internet, berdiskusi dengan kepala perpustakaan, siswa, dan rekan CGP. Hal ini didasari oleh semakin pesatnya perkembangan zaman dan teknologi setelah muncul pekerjaan-pekerjaan baru seperti influencer, selebgram, TikTok, editor, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mencari referensi terkait giat-giat untuk menumbuh kembangan kreativitas dan kemampuan siswa dalam bidang teknologi. Beberapa hal yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut adalah membuat pembelajaran dengan proyek kreatif, mendorong siswa berkolaborasi, menghargai proses, membina siswa melalui ekstrakurikuler, pembiasaan teknologi dalam pembelajaran, motivasi siswa untuk belajar yang baru, dan mengenalkan siswa dengan industri kreatif. Selanjutnya pada perasaan atau feeling, saya merasa bahwa saya sangat senang bisa berdiskusi dengan siswa ataupun guru serta bisa membaca buku, jurnal penelitian, dan artikel terkait kreativitas dan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Siswa dan guru yang saya ajak diskusi menyambut baik dengan apa yang saya tanyakan. Mereka pun dengan senang hati menjawab semua pertanyaan dan menceritakan isi hati mereka. Yang ketiga, saya mendapatkan berbagai macam informasi yang belum pernah saya dengar sebelumnya, baik dengan guru ataupun siswa. Saya mendapatkan pengalaman baru terkait giat-giat dalam menumbuh kembangan kreativitas dan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya untuk pembelajaran atau finding, yang pertama pentingnya mendengarkan pendapat dari siswa. Yang kedua, pentingnya berdiskusi dengan rekan sejawat sehingga mendapatkan ilmu baru atau pandangan baru.
Yang ketiga, pentingnya terus untuk membaca agar memperluas pandangan dalam menyelesaikan masalah atau membuat ide baru. Pentingnya menyediakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah kreativitas siswa, kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi, dan menggunakannya untuk meningkatkan kepemimpinan siswa atau student agency. Selanjutnya untuk penerapan ke depan atau future, yang pertama melalui kegiatan berdiskusi dengan siswa, guru, kepala perpustakaan, studi pustaka dan literasi digital diharapkan mampu menggali giat-giat yang akan digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Tentunya hal ini merupakan dasar dari menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, ataupun sekolah. Semoga nantinya program yang dipilih bisa berjalan sesuai dengan harapan dan bisa memunculkan karakter kepemimpinan murid atau student agency. Selanjutnya ini adalah dokumentasi terkait tahapan pada membuat pertanyaan utama. Ini studi pustaka, ini literasi digital, yaitu artikel, jurnal, praktek baik dan lain-lain. Selanjutnya ini berdiskusi dengan teman CGP. Selanjutnya ini berdiskusi dengan kepala perpus. Selanjutnya ini bertanya kepada siswa di kelas secara klasikal, yang ini secara individu di ruang kesiswaan. Selanjutnya kita masuk di tahapan bagja yang kedua, yaitu tahapan A atau ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang saya munculkan adalah aktivitas apa yang tepat untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam teknologi. Yang kedua, teknologi apa yang bagus dan mudah untuk digunakan murid. Tindakan yang saya rencanakan untuk dilakukan adalah berdiskusi dengan rekan guru mapel, melakukan wawancara dengan kepala sekolah bidang kesiswaan, memberikan pertanyaan terbuka kepada murid untuk menggali ide, wawancara dengan pembimbing ekstrakurikuler. Untuk studi agensinya, saya melakukan dengar pendapat dari siswa terkait kegiatan di sekolah yang ingin dilaksanakan yang bisa meningkatkan kreativitas murid dan kemampuannya dalam menggunakan teknologi. Untuk asetnya, saya mengidentifikasi ada 3, ada modal manusia, dari mulai guru, siswa, kemudian modal fisik seperti gadget, kamera, HP, komputer, buku, dan lain-lain. Yang ketiga adalah modal sosial, waktunya 2 hari, penanggung jawabnya saya sendiri. Selanjutnya adalah catatan refleksi atau 4P dari tahapan ambil pelajaran. Yang pertama adalah peristiwa atau fact. Pada tahapan ini saya melakukan wawancara dengan Bapak Bayu Kusuma sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian berdiskusi dengan guru produktif di TAV, pembimbing ekstrakurikuler konten kreator, berdiskusi dengan perwakilan siswa, dan berdiskusi dengan guru produktif TKJ. Hal ini bertujuan untuk mencari referensi berbagai kegiatan yang bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas siswa dan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Mengevaluasi beberapa program sekolah yang sudah berjalan agar lebih mengembangkan kepemimpinan murid. Beberapa hal yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut adalah kreativitas siswa bisa dikembangkan melalui kegiatan intra, ko, ataupun ekstrakurikuler. Guru mapel yang ada di dalam kelas bisa menyajikan pembelajaran berbasis proyek di ekstrakurikuler. Konten kreator merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan kreativitas siswa dan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata ini adalah saya merasa senang bisa berdiskusi dengan teman, guru ataupun siswa, pembimbing dan wakil kepala sekolah. Semua pihak yang saya ajak diskusi menyambut baik dengan apa yang saya tanyakan. Mereka dengan hati menjawab dan mengutarakan isi hati mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Yang kedua, saya mendapatkan informasi banyak terkait cara dalam meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi. Selanjutnya yang ketiga adalah banyak ide-ide kegiatan kreatif yang disampaikan oleh siswa kepada saya dan berharap kegiatan tersebut bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Contohnya adalah pembuatan podcast, terus reels untuk video-video singkat dan video-video iklan. Saya semakin bersemangat untuk mendetailkan dan mewujudkan program ini. Kemudian pembelajaran atau finding yang bisa diaplikasikan adalah pentingnya mendengarkan pendapat dari siswa, mengamati hal yang sedang trending dan viral. Yang kedua, menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pentingnya berdiskusi dengan rekan sejawat sehingga mendapatkan ilmu baru dan pandangan baru. Pentingnya menyediakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah kreativitas siswa, kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan kepemimpinan siswa.
Perbaikan teknis pelaksanaan dari konten kreator mengarah ke kepemimpinan siswa melalui voice, choice, dan ownership. Selanjutnya adalah penerapan ke depan atau future. Yang pertama adalah perbaikan silabus dan jadwal latihan dari ekstrakurikuler konten kreator. Yang kedua, melaksanakan ekstrakurikuler konten kreator dengan pendekatan baru yaitu kepemimpinan siswa. Yang ketiga, berkoordinasi kembali dengan pembimbing dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam implementasi program. Yang keempat, melaksanakan evaluasi dan perbaikan agar program ini benar-benar berdampak baik atau bermanfaat untuk siswa. Yang terakhir, beberapa kekurangan yang muncul di tahapan ini nanti akan kami perbaiki di tahapan gali mimpi. Selanjutnya adalah dokumentasi dari tahap ambil pelajaran. Yang pertama ini dia wawancara dengan Pak Bayu, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian diskusi dengan guru produktif TAV dan pembimbing ekstrakurikuler konten kreator, yang ini Bapak Fatah dan ini Bapak Hasib. Selanjutnya pada tahapan ini juga diskusi dengan siswa, perwakilan dari 11 TKJ 2, 3, dan 11 TAP. Selanjutnya ini diskusi dengan guru mapel produktif dengan Ibu Desi Navitasari. Oke, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.